Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imade Dwi Setiawan dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241104. Di kesempatan yang baik kali ini saya akan membahas materi mengenai manajemen sumber daya manusia, yaitu mengenai komunikasi. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai komunikasi seperti apa, fungsinya seperti apa, alangkah baiknya kita memahami apa itu definisi dari komunikasi agar penjelasan yang akan saya berikan dapat dipahami dengan jelas. Komunikasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus, artinya berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Tentu sebagian dari kita mungkin sudah tahu, tidak asing lagi dengan fungsi komunikasi dalam MSDM. MSDM atau manajemen sumber daya manusia sudah tentu akan banyak membahas mengenai bagaimana pengaturan yang ada dalam sebuah organisasi. Jika sudah berbicara tentang organisasi, tentu saja konteks komunikasi yang akan kita bahas di sini adalah komunikasi organisasi. Memang penting terutama untuk menjalin interaksi informasi sehingga apa yang sedang menjadi tujuan atau proyek dari sebuah organisasi bisa tercapai lebih cepat. Tanpa banyak panjang kata lagi, berikut adalah ringkasannya mengenai fungsi komunikasi. Yang pertama ada menyelesaikan permasalahan. Salah satu fungsi paling baik dari komunikasi organisasi terkait dengan MSDM adalah kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahan. Sebuah organisasi pasti tidak akan lepas dari adanya konflik yang ada di antara anggotanya. Melalui komunikasi, konflik tersebut bisa diselesaikan. Pihak yang saling terlibat konflik akan memberikan klarifikasi sehingga akan ditemukan jalan tengah permasalahannya yang sedang dihadapi. Yang kedua, mengoptimalkan produktivitas. Selain berguna untuk mengatasi konflik, komunikasi organisasi juga bisa meningkatkan produktivitas dari organisasi yang ada. Katakanlah jika sebuah perusahaan tidak memiliki sistem komunikasi yang baik, bisa saja anggota-anggotanya bekerja dengan tidak teratur. Produktivitas dari perusahaan tersebut bisa saja menurun. Oleh karenanya, dibutuhkan sistem komunikasi manajemen yang baik, sehingga setiap anggota bisa mendapatkan informasi dan petunjuk yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, menciptakan relasi atau hubungan. Ada fungsi komunikasi dalam MSDM yang juga cukup penting. Ini adalah tentang bagaimana organisasi atau perusahaan mampu membangun relasi kepada perusahaan lain. Tanpa adanya sistem komunikasi yang baik, mungkin hal ini tidak dapat bisa tercipta. Biasanya komunikasi dalam MSDM akan mengutamakan bagaimana proses interaksi yang ada di antara anggota yang terlibat. Ketika hal ini sudah semakin kuat, maka eksistensi perusahaan juga bisa diperlebar lagi. Yang keempat, membangun kepuasan kerja. Adanya penyelesaian konflik yang jelas, produktivitas yang meningkat, serta kenyamanan dalam berinteraksi merupakan indikator kepuasan kerja. Tak heran jika kemudian komunikasi di dalam organisasi mampu memberikan kepuasan kerja tersendiri.
Tidak bisa dibayangkan jika ada hambatan komunikasi yang sangat signifikan sehingga berpengaruh terhadap hal ini. Kepuasan kerja mampu menciptakan loyalitas, di mana ini juga akan menguntungkan pula bagi organisasi atau perusahaan yang ada. Yang selanjutnya, memanfaatkan sumber daya. Sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi tidak hanya semata-mata dilihat dari sumber daya manusia saja. Masih banyak hal yang juga bisa ikut dimanfaatkan ketika proses komunikasi yang ada juga berjalan dengan baik. Tentu saja hal ini akan memberikan manfaat lebih, di mana semua potensi yang ada bisa dikerahkan dan peningkatan terhadap laju pertumbuhan organisasi bisa terlihat semakin mantap. Ini adalah fungsi komunikasi yang terhadap organisasi. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam MSDM. Ada dua fungsi komunikasi dalam MSDM. Yang pertama ada fungsi manajerial. Yang kedua ada fungsi operasional. Fungsi manajerial berkaitan dengan perencanaan program-program personalia, organizing, mengerahkan karyawan, dan mengontrol kinerja karyawan. Fungsi operasional berkaitan dengan usaha memperoleh jumlah karyawan yang dibutuhkan, pengembangan untuk peningkatan produktivitas, kompensasi, penyelarasan kepentingan individu, maintenance, dan pemutusan hubungan kerja. Ini adalah fungsi komunikasi dalam manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, proses komunikasi dalam SDM dapat berjalan dengan baik jika memperhatikan tahap berikut ini. Yang pertama, pengirim mempunyai ide yang ingin disampaikan. Tahap pertama adalah pengiriman mempunyai ide ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada penerima pesan. Ide yang disampaikan dapat terlahir karena suasana hati, latar belakang budaya, situasi, dan lain-lain. Setiap sumber daya manusia memiliki cara yang berbeda dan penyampaian ide atau pesan. Begitu juga penerimaan pesan juga memiliki persepsi dalam memaknai suatu pesan. Yang kedua, penyediaan. Tahap selanjutnya adalah penyediaan atau pengkodean ide. Ide atau pesan dapat diubah agar lebih mudah dipahami oleh penerima pesan. Pengiriman pesan harus cermat agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima sesuai dengan tujuan pengiriman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, ada saluran atau media komunikasi. Dalam suatu perusahaan MSDM dapat menyampaikan pesan melalui berbagai media, baik media komunikasi elektronik maupun media non-elektronik. Pesan atau ide tersebut dapat dikomunikasikan baik secara tulis maupun lisan. Penyampaian secara lisan lebih banyak digunakan karena lebih efektif dan lebih cepat. Namun jika pesan lebih panjang, sebaiknya disampaikan secara tulis agar tidak ada informasi yang hilang. Yang keempat, ada penerimaan pesan. Pesan ataupun ide yang telah disampaikan akan sampai pada penerima pesan. Penerima dapat menerima pesan baik dengan cara membaca ataupun mendengar sesuai dengan bentuk pesan yang disampaikan pengirim. Yang kelima, penafsiran pesan. Setelah pesan diterima dengan baik oleh penerima, maka tahap selanjutnya adalah penafsiran pesan. Penafsiran pesan berkaitan dengan pemahaman penerimaan terhadap pesan yang disampaikan. Hal ini sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia, karena keberhasilan pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi efektif bergantung pada bagaimana pemahaman penerima pesan. Anda harus menghindari kesalahan dalam penafsiran pesan. Dan selanjutnya ada feedback. Selanjutnya adalah tahap terakhir adalah umpan balik atau feedback. Feedback dalam proses komunikasi berkaitan dengan penafsiran pesan. Jika pesan dipahami dengan baik-baik oleh penerima, maka akan timbul respon atau tanggapan oleh penerima.
Oleh karena itu, jika pesan yang disampaikan tidak ada respon atau tanggapan oleh penerima, maka bisa saja pesan sulit dipahami oleh penerima. Ini adalah proses komunikasi dalam MSDM sangat bermanfaat bagi perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, saluran komunikasi manajemen sumber daya manusia ada dua. Yang pertama saluran komunikasi formal, yang kedua ada saluran komunikasi informal. Yang selanjutnya, kesimpulan. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi komunikasi. Di sini saya menyimpulkan bahwa komunikasi adalah segala proses kegiatan antara dua orang atau dua pihak atau lebih untuk berbagi informasi, ide, dan perasaan. Sesuatu itu dinamakan komunikasi karena karakteristiknya yang unik, merupakan suatu proses dinamis terkait konteks simbolik. Dalam praktiknya, fungsi-fungsi tersebut dapat muncul bersama. Dengan kata lain, setiap peristiwa komunikasi memiliki suatu fungsi atau lebih. Proses komunikasi melibatkan serangkaian kegiatan yang berlangsung terus-menerus. Kegiatan ini meliputi penyediaan atau pengkodean, pengiriman kode, serta penerimaan dan pemahaman kode. Unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi adalah komunikator dan komunikasian. Pesan, saluran, konteks, balikan, serta gangguan agar komunikasi dapat berhasil dengan baik. Dalam berkomunikasi, sesuatu kondisi yang berbeda menuntut perlakuan yang berbeda dan berlainan. Atas dasar itu, maka komunikasi dapat dikelompokkan atas beberapa jenis sesuai sudut pandangnya. Ditinjau dari situasinya, komunikasi terbagi atas komunikasi formal, informal, dan semi formal. Dilihat dari simbol yang dipakainya, komunikasi dapat dikelompokkan atas komunikasi verbal dan non-verbal. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai materi komunikasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika kata-kata kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.